Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf hijaiyah, yaitu dari mana keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab yang menjadi tulisan dalam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena kita harus benar membaca Al-Quran. Jika salah, maka akan menimbulkan makna yang berbeda, menimbulkan arti yang berbeda. Nah, sedangkan kita itu yang bukan orang Arab, hendaknya kita tahulah ya, tahu, kemudian kita dapat memberikan hak, ya, hak dari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Dalam artian kita berusaha memberikan hak tersebut agar apa? Agar kita lebih benar lagi, kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Karena kita kadang mendengar atau mengikuti bacaan orang, atau kita itu hanya mendengar di YouTube ataupun dimanapun, itu kita mendengar terus ngira-ngira gitu ya, ngira-ngira sebenarnya dari mana sih keluarnya yang benar ini. Nah, maka kita akan pelajari makharijul huruf hijaiyah pada kesempatan kali ini. Mari kita lanjutkan kuliah kita dan saksikan sampai habis videonya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang makhraj huruf atau tempat keluar ya. Nanti kita akan selingi juga, kita akan jelaskan juga bersama praktek-prakteknya. Oke. Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berjumlah 29. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, dan seterusnya ya. Dan cara pengucapan huruf-huruf tersebut beragam tergantung dari mana huruf tersebut keluar. Nah, jadi kita belajar sebagaimana orang Arab itu berbicara atau mengeluarkan huruf dari rongga mulutnya. Nah, Syekh Utsman bin Sulaiman Murad berkata dalam kitabnya As-Salsabil. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makharijul huruf. Terbagi atas 3 pendapat atau madhab sebagai berikut. Menurut Qutrub ada 14 dan menurut Sibawayh ada 16. Adapun menurut Al-Khalil dan Ibnu Jazari jumlahnya ada 17. Pendapat inilah yang dipegang sekarang oleh kebanyakan para ulama ahli qiraat. Jadi tempat keluarnya huruf dari mulut ini ya, dalamnya mulut sampai tenggorokan ya, sampai tenggorokan itu ada beberapa pendapat. Nah, huruf itu bisa keluar dari mana sih suaranya? Gitu ya. Suaranya huruf itu keluar dari mana sebenarnya? Apakah dari bibir atau dari lidah atau dari tenggorokan dan lain sebagainya? Maka di antara pendapat-pendapat ulama ini yang sekarang dipegang ya, yang sekarang itu dijadikan acuan itu adalah pendapatnya Al-Khalil dan Ibnu Jazari, yang semuanya itu ada 17 tempat gitu ya, 17 tempat keluar. Inilah yang dipegang dengan yang dijadikan pegangan oleh ahli qiraat. Ahli qiraat itu adalah ahli dalam qiraah Al-Quran. Nah, semuanya itu menguasai berbagai macam qiraah. Karena qiraah itu yang masyhur, yang disepakati itu ada 7. Nah, ada 7 macam. Cara membaca Al-Quran itu ada 7 macam. Tapi kalau dikumpulkan itu ditambah lagi 3 ya. Nah, jadi 10 qiraat. Nah, kemudian makharijul huruf ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu makhraj secara umum ada 5. Dan makhraj secara khusus ada 17. Nah, jadi makharijul huruf ini
ada bagian-bagiannya agar kita mudah mempelajarinya. Nah, kemudian makharijul huruf secara umum. Secara umum ya, yang pertama adalah al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan yang ada di dalam, yang ada di tubuh kita. Nah, itu dinamakan al-jauf. Kemudian yang kedua ada al-halq. Nah, al-halq itu tenggorokan. Tenggorokan yang ada pada kita ini gimana dan bagaimana nanti cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada al-lisan, yaitu lidah. Nah, lidah kita ini posisinya di mana sih yang benar dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kemudian yang keempat ada asyafatan, yaitu dua bibir. Bagaimana posisi dua bibirnya? Nah, itu ya. Bagaimana memposisikan dua bibir ini agar sesuai, agar tepat mengucapkan huruf hijaiyah. Kemudian yang kelima ada al-khayshum. Nah, al-khayshum yaitu rongga hidung. Nah, rongga hidung ini yang ada di sini itu juga berpengaruh dalam mengucapkan, melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kemudian selanjutnya, nah sekarang kita membahas tentang makharijul huruf secara khusus. Nah, gimana secara khusus? Yang pertama al-jauf, yaitu huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Adalah huruf mat, yaitu alif, ya, alif, wawu, dan ya. Contoh nuhiha, nuhiha, gitu ya. Itu kalau kita dalami dari mana keluarnya huruf tersebut, keluarnya yaitu dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, berikut perinciannya. Nah, ini adalah rongga. Ini rongga nu, hi. Nah, ini rongga mulut. Dan ini itu adalah rongga tenggorokan. Nah, ini adalah lidah ya. Lidah, gigi, kemudian langit-langit mulut. Kemudian di sini ada rongganya, dan setelah lidah itu ada tenggorokan yang berwarna biru ini ya. Nah, disitulah keluarnya huruf mat, yaitu alif, wawu, ya. Nah, karena apa? Ini kan sukun ya. Nuhiha, nuhiha. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua ada al-halq, al-halqu, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, ada 3 makhraj dan 6 huruf. Nah, ingat ya, yang di tenggorokan itu ada 3 makhraj dan 6 huruf. Siapa saja 6 huruf itu? Apa saja huruf itu? Yaitu huruf alif, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Nah, gitu ya. Yaitu tenggorokan bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, jadi tenggorokan di sini itu ada bagian atas, tengah, dan bawah, gitu ya. Bagaimana cara prakteknya? Mari kita jelaskan di penjelasan berikutnya ya. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah dulu. Nah, tadi kan ada tenggorokan atas, tengah, dan bawah. Sekarang yang bawah dulu ya. Yang dari bawah ini, tenggorokan bagian bawah ini hurufnya hamzah dan ha. Ini tenggorokan bagian bawah. Nah, ha. Memang perasaan dari sini. Ha. Nah, kalau gampangnya itu, kalau ha itu ya dadanya bergetar ya. A, ha, itu memang berasal dari tenggorokan bagian bawah. Nah, kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah ada tenggorokan bagian tengah. Nah, bagian tengah ini huruf ain dan ha. Pertama huruf ha ya. Perhatikan ini. Nah, ini tanda ini. Yang mana ini tempat tempatnya udara keluar. Nah, pas posisinya ada di sini. Ha.
Coba kalau kita praktekkan ya, huruf H itu memang ada di ujung dari ujung sini itu batasnya gitu, H gitu, H. Nah, kemudian selanjutnya juga ada Ain, Ain, Ain. Nah, jadi bukan Ain, bukan, tapi Ain. Ada pembata akan-akan ini ujungnya, bagian tengah, bagian tengah dari tenggorokan. Nah, ada udara yang keluar. Ini memang yang sering huruf yang sering atau luput dari kita, khususnya orang Jawa ya. Itu H diganti K, kaf, alhamdulillah, nah gitu. Entah itu dia dengarnya itu ya K, atau memang nggak pernah belajar gitu. Dan sebenarnya bisa, kalau dilatih bisa. Nah juga Ain juga begitu, alamin sebenarnya, tapi ngalamin. Karena memang nggak terbiasa gitu, kita nggak terbiasa. Nah makanya memang kita dari muda, kalian yang masih muda, ayo diperbaiki bacaannya. Nah, ya, diperbaiki agar tidak terus-terusan salah sampai nanti, sampai tua nanti. Memang agak susah, kalau nggak terbiasa susah, tapi ya itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita ucapkan, nah, agar benar gitu. Makanya alhamdulillah itu kalau dia sengaja tidak pernah belajar, dikasih tahu tidak mau, ya itu bisa batal sholatnya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Alamin, gitu ya, alamin. Kemudian selanjutnya, tenggorokan bagian atas hurufnya ghain dan kha. Jadi kalau kita bilang kha itu di ujung sini ya, di atas tenggorokan bagian atas sendiri, itu tempat keluarnya kha. Nah kha. Kalau gha, ghain, ghain, ghain ini nggak bergetar, ini dadanya nggak bergetar. Nah kha juga nggak bergetar, beda dengan ha. Nah, ini bergetar dadanya. Itu istilahnya ya mungkin paling mudah lah ya, paling mudah kita jadikan acuan. Insya Allah hampir semua bisa, asalkan mau berusaha belajar dan diperbaiki. Nah ini tempat keluarnya ya. Kalau tadi ada agak ke ujung sini, nah sekarang agak ke atas sedikit. Kha itu ya. Kemudian gha, ghain. Nah ini ada di sini. Oke. Selanjutnya adalah tadi sudah tentang tenggorokan, bahas yang keluar dari tenggorokan. Sekarang yang ketiga itu ada al-lisan. Nah, al-lisan yaitu huruf atau lidah ya, yang keluar dari lidah. Ada 10 makhraj, ada 10 tempat keluar. Nah, tempat keluarnya huruf yaitu, nah, mari kita bahas. Yang pertama pangkal lidah. Pangkal lidah bagian belakang. Nah, hurufnya qaf. Jadi di lidah itu kita rasakan, ini bisa kita rasakan ya. Qaf, qaf. Nah, pangkal lidah yang ada di belakang itu diangkat, gitu ya. Qul a'udzu, nah, gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah. Nah, disinilah tempatnya. Harus nempel ini ya. Ini lidah yang belakang ini harus nempel di atas, nah, di bagian atas mulut, nah, gitu ya. Lidah belakang. Kemudian selanjutnya, pangkal lidah sedikit ke depan. Nah, sedikit ke depan. Huruf kaf. Kaf. Jadi pangkal lidah bagian belakang ya. Sekarang pangkal lidah tapi agak ke depan sedikit. Itu huruf kaf. 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 Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, gitu. Kaf.
Selanjutnya, nah, ada tengah lidah dengan langit-langit atas. Nah, tengah lidah, ya, bisa dipraktikkan sendiri ya, tengah lidah dengan langit-langit atas seperti huruf jim, jim. Nah, harus dirasakan ya, dipraktikkan dan dirasakan. Jim, ujung-ujungnya lidah nggak nempel di langit-langit mulut, enggak, tapi tengah-tengahnya ya. Ujung lidah nggak nempel. Jim. Nah, kemudian shin, shin, shin. Kemudian ya, ya. Bukan yo, bukan ya, ya. Jadi banyak yang yo, yo. Itu tidak benar ya. Yang benar ya, ya. Nah, tengah lidah menempel bagian atas. Kemudian selanjutnya, salah satu sisi lidah atau keduanya menempel pada dinding gigi geraham atas, yaitu huruf to, to, to. Nah, bisa diperhatikan ini ya. Nah, ini alur keluarnya udara. Jadi, salah satu sisi lidah atau keduanya menempel pada dinding gigi geraham, dindingnya gigi geraham. To, to, to. Ini setengah ditahan, ya, po. Ya mungkin kalau diperhatikan ininya agak anu ya, do, do. Tapi gigi, maaf, lidahnya nggak keluar ini ya, do, do. Pertama, dinding gigi geraham. Nah ini dinding gigi geraham yang ada di apa namanya, nomor 1 ini, ya, di biru-biru ini. Nah, yang kedua pangkal gigi seri atas. Nah, ini ya pangkal gigi seri atas. Nah, jadi nempel. Po, po. Nah, dipraktekkan, dicoba ya. Latihan. Nah, latihan, jangan nggak latihan ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ujung sisi lidah sampai akhir ujung lidah menempel pada gusi gigi depan bagian atas. Hurufnya la. Nah, ujung sisi lidah yang paling depan sampai akhir ujung lidah, nah, menempel pada gusi depan, la, la, gitu ya, la, la, bukan lo, bukan, la, la. Jadi bukan di o kan gitu kayak orang Jawa itu kan di mubalaghah, di istilahnya kalau ngomong itu o terus gitu, lo, enggak, la, la, biasa aja. Nah, ini caranya ya, huruf lam. Kemudian selanjutnya, ujung lidah dengan langit-langit sedikit di bawah makhraj lam. Nah, sedikit di bawah makhraj lam, hurufnya nun, na. Jadi kalau nun ini setengah ada udara yang keluar dari mulut, dari hidung ya. Ujung lidah dengan langit-langit. Oke. Ini ya, ujung lidah dengan langit-langit sedikit di bawah makhraj lam. Nah, di la. Ini na. Bukan no, bukan. Tapi na. Huruf nun. Kemudian selanjutnya, punggung lidah dengan langit-langit sedikit di bawah makhraj nun, yaitu huruf ra. Punggung lidah, mana punggungnya ini? Oh ya ini. Nah, dengan langit-langit sedikit di bawah makhraj nun, ra. Nah, gitu ya. Kalau mau istilahnya, kalau mau dimudahkan ya ro gitu. Tapi ya tetap ujungnya ini nempel ya, ro, bukan r. Kalau r gitu kan terlalu berat gitu kan, tapi ini tipis saja, ro. Tuh. Kemudian selanjutnya, ujung lidah
dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya po, dal, dan ta. Ingat ya. Sekarang huruf to. Ini. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. To, to, po, 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 po. Cukup seperti itu. Nah, kalau ini sekarang dal dan ta. Nah, dal dan ta juga gitu. Hampir sama ya. Cuman posisi lidahnya itu di sini ada, kalau huruf po ini ada sedikit ke bawah lidah tengahnya nih, tengah lidahnya ini. Tapi kalau da dan ta itu sejajar gitu, seperti biasa lidahnya. Tapi tetap ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ta, ta, gitu ya. Da, da, da. Bukan do, do. Da, da. Ta, ta. Bukan to, to. Ta, ta. Nah. Oke, selanjutnya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Hurufnya lo. Nah, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. The, ta. Jadi bedakan ya antara to. Nah, kalau to tadi lidahnya itu tidak seperti to ini. Kalau to ini kan ujung lidahnya, ingat ya, ujung lidah dengan ujung gigi seri. To, to, to. Kemudian juga ini diperhatikan ya, ujung lidahnya ini di ujung gigi seri ini. Nah, hingga keluarannya dari sini. Lo, lo, lo. Ada the, ada ta. Nah, gitu ya. Ta. Ya kalau kita susah, saya rasa enggak semua orang itu susah ya. Maksudnya begini, untuk ta itu kadang kita berlebihan gitu. Ta, ujung lidahnya itu ya ada yang melebihi gigi seri gitu loh. Nah, walaupun seperti itu ya enggak apa-apa, ta. Tapi ini kan istilahnya membiasakan biar ringan ya. Biar ringan itu ya ta, ta, ta. The, ya, apa namanya, posisi lidah juga dilihat. Kalau lo ini tengahnya lebih ke bawah ini ya, tapi kalau the dan ta itu sejajar. Nah ini lidahnya ini sejajar. Oke, selanjutnya ujung lidah dengan gigi seri bawah bagian dalam. Ujung lidah, ingat ini, dengan gigi seri bagian bawah, seri bawah bagian dalam. Nah, seri bawah bagian dalam. So, so, itu ya, so, so. Kemudian ada juga huruf za, 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 sa, sa. Jadi kalau so, nah, kadang kita kan yang penting so, so gitu ya, nggak merhatikan posisi lidah apa, pokoknya bunyinya kedengaran so. Gitu. Nah, sama aja dengan sa, si, so. Nah, tapi ini ada caranya gitu, ada tekniknya. So, 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 so. Nah, jadi lidahnya sedikit ke bawah bagian tengah ini. Kemudian ada sin dan za ini ya, sama. Za, za, si, sa, sa, sa. Kadang ya sa, sa, sa gitu aja. Tapi coba dilatih dengan memposisikan lidah seperti gambar ini. Nah, kemudian selanjutnya 4. Al-syafatan atau dua bibir, yaitu huruf yang keluar dari dua bibir. Nah, huruf yang keluar dari dua bibir kita itu ada dua makhraj. Yang pertama adalah bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas. Bagian bawah bibir bagian dalam, fa, fa, fa. Huruf fa, ya, fa, fa. Oke, selanjutnya
Bibir atas dengan bibir bawah. Hurufnya ada 3, yaitu mim, ba, dan wawu. Nah, ini bisa dilihat ya. Tadi wawu ya, wa ini, maaf, ini yang ini wa. Nah, ini ma. Jadi merapatkan kedua bibir disertai gunnah dari rongga hidung. Nah, di sini ada udara yang keluar gitu ya. Sedikit tapi. Ma. Nah, merapatkan yang ba ini merapatkan kedua bibir menyentuhnya tanpa mengalirkan udara. Ba. Tanpa mengalirkan udara. Nah, maksudnya tanpa mengalirkan udara di hidung. Kalau ma itu seakan-akan keluar sedikit. Nah, itu cara melafadzkan huruf-huruf yang dari syafatan, jadi keluar dari kedua bibir. Nah, kemudian selanjutnya 5 al-khaysyum. Al-khaysyum yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung atau huruf-huruf gunnah atau dengung. Adapun hukum-hukum yang gunnah yaitu yang pertama adalah idgham bi gunnah. Nah, kita akan bahas nanti ini ya. Nah, ikhfa hakiki. Ada juga iklab. Nah, ada juga nun dan mim bertasydid. Ada juga ikhfa syafawi. Ada juga idgham mislain. Ada juga idgham tajanisain. Nah, itu semua tadi hukum gunnah. Nah, kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari yang kita bahas tadi, yaitu al-jauf itu alif sukun sebelumnya fathah. Ha tadi ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Ya, kalau tadi di contoh ada nuhiha, yang itu keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Nah, gitu ya, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-khalq, nah, tenggorokan. Tenggorokannya ada 3, yaitu bagian bawah a dan h, a, h. Kemudian ada tenggorokan bagian tengah, ain dan ha. Kemudian ada tenggorokan bagian atas, ghain dan kha. Nah, atasnya dikit dari ain dan ha. Gha, kha. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini dari lidah ini tadi ya. Ini ringkasan dari lidah tadi, dari alisan yang keluar dari lidah itu. Ada pangkal lidah bagian belakang yaitu qaf, ada pangkal lidah sedikit ke depan kaf, ada tengah lidah dengan langit-langit yaitu jim, shin, ja, sha, ya. Ja, sha, ya. Ada sisi lidah dengan geraham atas kiri kanan, bo. Ada ujung 2 sisi lidah sampai ujung lidah dengan gusi sisi atas yaitu la. La, bukan lo, bukan la, ya, tapi la. Ujung lidah dengan langit-langit di bawah makhraj lam, nah, bukan no, bukan. Ujung lidah dengan langit-langit di bawah makhraj nun, ra. Nah, selanjutnya ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas yaitu ta, da, po. Nah, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas fa, za, zo. Fa, za, zo. Ujung lidah dengan gigi seri bagian seri bawah bagian dalam yaitu sa, za, so. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada syafatan 2 bibir. Nah, bibir bawah dalam dengan ujung gigi seri atas huruf fa, 2 bibir yaitu membulat menutup rapat. Nah, kalau membulat itu huruf wa, ya, wa. Kalau menutup rapat itu ba, tanpa ada yang keluar
udara di hidung, kalau ma itu ada sedikit yang keluar. Al-khayshum, nah al-khayshum rongga hidung itu gunnah atau dengung, yaitu nun dan mim. Na, ma. Nah, nanti kita akan bahasnya ini. Nah, adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini hanya butuh latihan saja ya. Butuh latihan, kemudian Al-Qur'annya juga dibaca, jangan lupa. Oke. Sesibuk apapun kalian, serepot apapun kalian, banyaknya kegiatan kayak apa, jangan lupa mengaji, yaitu membaca Al-Quran. Ya, diberi waktulah ya, maksudnya diluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, kita perbaiki sama-sama, kita belajar sama-sama, kita perbaiki makhraj hurufnya. Agar apa? Agar kita itu tidak hanya melafadzkan itu dengan cara mendengar saja, nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan, jangan dengar saja. Nah, Pak, malu Pak, gitu ya. Kalau malu ya sampai kapan nanti kita akan bisa, gitu. Akan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Nah, gitu ya. Maka tetap ya, jaga kesehatan dan jangan malas untuk terus belajar. Demikian dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.